Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mencoba membahas latihan-latihan soal untuk materi IPA kelas 7 semester genap. Yang pertama, perhatikan data berikut. Daun melakukan proses fotosintesis. Putri malu disentuh akan menutup daunnya. Ikan lele bernapas dengan labirin. Berdasarkan data tersebut, ciri makhluk hidup yang paling tepat secara berturut-turut adalah daun melakukan fotosintesis. Di sini ada foto, cahaya, kemudian sintesis makanan. Berarti di sini proses pembuatan makanan. Artinya untuk yang nomor satu berarti membutuhkan nutrisi atau makan ya. Jadi membutuhkan makan. Kemudian yang kedua, putri malu disentuh akan menutup daunnya. Berarti di sini ada semacam respon atau iritabilitas ya. Jadi ada iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Kemudian yang berikutnya, ikan lele bernapas dengan labirin. Berarti ini melakukan pernapasan atau bisa juga disebut dengan respirasi. Respirasi ya, oke. Ini yang pertama ya. Jadi dari tiga tahapan ini, tiga contoh ini, berarti pertama membutuhkan makan, kedua iritabilitas atau peka terhadap rangsangan, yang berikutnya adalah bernapas atau respirasi. Ya, selanjutnya nomor dua, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada klasifikasi. Klasifikasi itu biasanya disebut dengan takson. Nah, takson berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup adalah ilmunya disebut nomos ya, sehingga disambungkan menjadi taksonomi ya. Jadi taksonomi. Jadi ada takson dan nomos ya. Jadi klasifikasi kemudian keilmuannya. Jadi namanya adalah taksonomi. Oke, lanjut berikutnya nomor 3. Urutan takson yang paling kecil ke yang paling besar pada tumbuhan adalah, nah ini kita ingat rumusnya ya, S, G, F, O, C. Ini tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi bedanya di sini. S-nya itu adalah spesies, kemudian G-nya genus, F-nya familia, kemudian ordo, dilanjut dengan kelas dan divisio ya, divisi. Nah, ini untuk tumbuhan di sini bedanya. Jadi divisi. Selanjutnya kingdom. Selanjutnya nomor 4. Yang membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Kita kenal namanya adalah Robert H. Whittaker. Nah, ini dia yang merupakan tokoh yang membagi klasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang yakni 5 kingdom itu adalah ada Monera, kemudian ada Protista, kemudian selanjutnya ada Fungi, kemudian ada Plantae dan ada Animalia. Lanjut ya. Selanjutnya nomor berikutnya nomor 5. Golongan alga yang dimanfaatkan untuk bahan isolasi dan alat gosok logam. Ini namanya adalah Chrysophyta ya. Jadi yang apa berperan atau bisa dimanfaatkan untuk isolasi itu adalah Chrysophyta ya. Mohon maaf ini Chrysophyta atau CAE ya.
Chrysopiceae. Iya, lanjut. Selanjutnya, perhatikan hewan di bawah ini. Berdasarkan hewan di atas tergolong filum arthropoda. Kupu-kupu, ya masuk ya. Ini masuk golongan insekta ya. Kemudian nyamuk juga masuk ke insekta Diptera. Lalat juga masuk ke insekta Diptera. Kemudian kaki seribu masuk ya. Kaki seribu itu masuknya ke apa namanya, Myriapoda ya, Myriapoda. Kemudian udang ini masuknya ke Crustacea, Arthropoda juga ya. Kemudian kalau ubur-ubur, nah ini ubur-ubur itu bukan ya. Ini masuknya Coelenterata. Jadi masuknya Coelenterata. Kemudian ular jelas bukan ini karena ular itu masuknya ke reptil. Lanjut, se- perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan ciri di atas yang menunjukkan ciri tumbuhan gimnospermae, berakar tunggang dan berkambium. Iya, betul ya. Kemudian berdaun sempit, tebal dan kaku bisa ya, sudah mempunyai bunga sejati. Iya, betul. Jadi yang masuk itu adalah satu, 2, dan 3. Kalau belum mempunyai bunga sejati ini bukan masuk ke gimnospermae. Lanjut, selanjutnya nomor ya. Kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri yang dimiliki oleh satu jenis atau kelompok. Ini disebutnya kunci dikotomi ya, perbedaan. Jadi ada perbedaan dikotomi ya, dikotomi. Iya, lanjut. Kita perhatikan di sini, perhatikan gambar hewan yang dan kunci determinasi di bawah ini. Memiliki tulang belakang. Ini gambar hewannya ya. Memiliki tulang belakang tidak ya? Tidak memiliki tulang belakang. Berarti kita lari ke dari sini satu b, lari ke nomor 3. Tubuhnya lunak, tubuhnya berpori. Tubuhnya lunak. Berarti 3A. Kemudian berikutnya alat geraknya di kepala, alat geraknya ke dengan perut. Alat geraknya dengan perut. Berarti jawabannya adalah satu b, 3A, 4B. Diulang, satu b, kemudian 3A dan 4B. Selanjutnya, nomor berikutnya, bakteri yang digunakan dalam pembuatan nata de coco. Ini bakterinya adalah Acetobacter ya. Acetobacter silinum ya. Acetobacter silinum. Lanjut, jamur yang berperan dalam pembuatan tempe. Namanya adalah ini golongan fungi, fungi ya, Rhizopus. Rhizopus oryzae. Nah, itu pembahasan berkenaan dengan materi klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 semester genap. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.